Assalamualaikum bunda-bunda. Hari ini aku mau upload video atau sharing tentang mainan anak-anak 1 tahun ya bun. Jadi anak-anak 1 tahun itu penting banget untuk main sensory play. Nah ini aku buatin mainan yang namanya itu busy board ya. Jadi bikin anak itu sibuk. Di antara permainan-permainan yang ada itu seperti bola melingkar kayak gini, itu juga bagus buat anak-anak 1 tahun ya bun. Jadi dia belajar untuk memperhatikan alur si bola, dan juga bagus juga main ini susun-susun lalu masukin pom-pom kayak gini, itu juga bagus. Masukin kancing juga bagus. Itu semua selain sensori dia belajar juga warna-warni ya. Nah selain itu kita juga bisa bikin sendiri busy board kayak gini, pakai bahan-bahan yang ada di rumah aja. Ini yang penting untuk sensori kulit ya. Jadi ini kalau dipegang itu teksturnya itu beda nih. Ini aku dapetin dari sepatu yang udah kekecilan, itu alasnya itu rasanya kalau dipegang itu halus, dan ini bagian tumitnya jadi beda sensori ya. Nah ini pakai tali juga karena ada di mainan anakku, jadi seadanya aja, dan pakai peralatan yang ada di rumah. Ini mainannya ini papannya itu pakai papan terus dikasih kain gitu ya bun. Ini juga bekas suami aku, ini bekas botol buat permainan buka tutup gitu. Anak tuh suka banget main buka tutup, kalau bisa dipotong. Ini karena buat contoh, jadi aku kayak gini ya bun. Ini dibukanya rada susah karena baru, dan itu anak suka banget buka tutup botol. Ini pakai tali sepatu, jadi nanti dibikin kayak pita gitu. Ini ada bunga-bungaan biar dia bisa merasakan efek-efek bunga, dan pom-pom itu juga alus-alus juga bagus buat sensori di kulit ya. Jadi kulit itu harus merasakan banyak tekstur gitu, tekstur lembut, tekstur kasar, bergelombang. Jadi semuanya harus dirasain sama mereka karena itu berpengaruh sama sistem kerja otak mereka gitu ya. Jadi ini sangat recommended. Ini ada bekas spidol pakai juga, dan ini namanya apa ya, velcro ya, yang buat prepet itu kalau di tas. Nah ini bagus juga buat sensori karena beda teksturnya. Dan ini bekas hitung-hitungan anakku yang gede 1 sampai 10 itu pada ampar-amparan, jadi dibikin kayak gini aja. Nah ini kita tinggal lem satu persatu ya bun. Jadi aku ceritain sedikit ya bun, manfaat dari permainan sensory play itu untuk meningkatkan kecerdasan otak anak. Jadi menimbulkan rasa percaya diri pada mereka. Jadi ketika dia berhasil misalkan masukin pom-pom ke dalam kotak, ke dalam wadah, atau dia bisa meraba ini dan itu bisa menambah kepercayaan dirinya juga, dan menambah kreativitasnya dia juga. Lalu itu juga membuat dia berani untuk mencoba hal-hal baru ya. Jadi sensory play itu bisa lewat indera pengecap lidah ya. Jadi makan makan mie teksturnya yang beda-beda, makan mie, makan bubur, makan kacang-kacangan, itu teksturnya berbeda. Itu bisa terus indera perasa dari kulit ya. Jadi berbagai macam tekstur, kayak kain kan juga beda teksturnya tuh. Nah kalau anak aku lucu, dia suka ngusek-ngusek pakai kaki itu rambut ya. Jadi rambut kakaknya atau rambut aku itu suka dikusek-kusek di kakinya. Jadi dia lagi belajar sensori tapi lewat kaki. Jadi lucu, setiap anak punya perbedaan ya bun. Jadi ketika sensori dia itu selalu distimulasi, maka dia cara kerja otaknya akan terus-menerus mau tahu ya, cari tahu ini dan itu. Jadi rasa penasarannya semakin tinggi dan mau belajar lagi. Jadi sistem-sistem syaraf di otaknya itu kan berkembang miliaran sel ya bun. Jadi benar-benar penting banget permainan sensory play itu, dan permainan ini menambahkan bonding anak dan ibu ya, karena lebih fokus lagi nemenin anak main ya.
Setelah dilem semua kayak gini, itu udah bisa dikasih ke anaknya ya. Nanti kita lihat apakah anak aku suka dengan permainan ini dan gimana reaksinya. Nah, ini udah selesai dilem. Jadi kalau bisa lemnya yang kuat, yang banyak biar tidak mudah dicabut ya. Ini kayak meroncek gitu juga bisa. Jadi Bunda bisa cari di Shopee ya. Permainan sensory play itu banyak banget. Jadi salah satunya ada pom-pom, ada meronce, ada kancing-kancing kayak gitu. Ada juga bulir-bulir yang pakai air itu. Jadi semua harus distimulasi pakai permainan apapun. Kalau mau bikin kayak gini juga bisa. Ini pakai Lego ya, Lego yang kecil-kecil kan aku nggak pakai tuh. Nah, ini udah pada aku lem semuanya, jadi tinggal nunggu anaknya bangun tidur ya. Ini dia lagi tidur, nanti setelah bangun tidur aku kasih lihat apakah dia akan mainkan atau tidak ya. Kita lihat nanti ya. Dan tara, anaknya udah bangun, dia lihat excited dan dia tarik sekuat tenaga sampai copot. Jadi ternyata kalau lemnya kurang kuat bun, itu dicabut bisa ya. Dan anak-anak itu ternyata bukan hanya diraba tapi dicabut. Tapi nggak apa-apa juga, karena ketika dia cabut juga itu dia merasakan apa perbedaan tekstur. Jadi terserah dia aja ini mau dicabut apa enggak. Tapi ini dia rasain semua, dia mainin, dan menurut aku dia tertarik, suka ya bun. Jadi Bunda bisa bikin juga yang seadanya di rumah, pakai bahan-bahan yang ada, tutup botol, pakai aneka bahan seperti kain-kain yang udah bekas gitu ya, karena dipegang juga beda-beda. Kalau kayak gini pom-pom enak nih. Ini aku kasih stimulasi dia kaki sama tangannya ya bun, biar dia tahu ini bedanya gimana. Dan salah satu ciri anak-anak yang tidak suka makan juga itu karena kurang sensory play ya bun. Jadi berpengaruh banget anak yang doyan makan sama permainan sensori. Jadi ini bagus banget dan recommended banget ya. Semoga videonya bermanfaat ya bun, bisa baca-baca lagi tentang sensory play di aneka media online lainnya ya. Jadi terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.